Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sivitas Akademika Universitas HKBP Nommensen yang berbahagia, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat merayakan Dies Natalis, hari jadi ke-68 untuk seluruh Sivitas Akademika UHN, Prodeo et Patria. Kami juga mengajak kita merayakan 161 tahun penyertaan Tuhan kepada gerejanya HKBP yang juga jatuh pada tanggal 7 Oktober hari ini. Kami menyampaikan salam dari OP Eporus yang hari ini berada di sebuah gereja kecil di pedalaman Samosir, merayakan penyertaan Tuhan 161 tahun HKBP di sebuah gereja miskin, gereja kecil di Punggung Samosir. Salam untuk kita semua. Saudara-saudara, kami memilih dasar khotbah untuk kita pada Dies Natalis ke-68 ini dari surat Rasul Petrus yang kedua, pasal yang pertama, ayat ke-5 sampai ke-8. Kami akan bacakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, apa modal? Pertama, modal utama kita menghadapi tantangan dunia kini dan mendatang. Apa modal kita menghadapi pandemi COVID-19 dan mungkin pandemi-pandemi yang lain, menghadapi krisis ekologi pemanasan global, menghadapi krisis pangan dan energi, menghadapi tantangan revolusi 4.0, menghadapi tantangan dinamika politik dalam dan luar negeri. Apa modal kita sebagai gereja, sebagai universitas, sebagai umat, sebagai bangsa? Jawabnya, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itulah yang membuat kita dapat berdiri teguh menghadapi berbagai tantangan. Iman kepada Allah itulah yang menjauhkan kita dari pesimisme dan juga menjauhkan kita dari keputusasaan karena beratnya tantangan yang sedang kita hadapi. Iman kepada Allah itu jugalah yang membuat kita berkali-kali bangkit saban kali kita jatuh atau gagal sebagai gereja atau sebagai perguruan tinggi atau sebagai pribadi. Dan iman kepada Allah itu jugalah yang membuat kita tampil sebagai pemenang dan bukan pecundang menghadapi dunia yang sangat besar dan kuat. Kalau saya ditanya sebagai seorang pendeta HKBP yang sudah 32 tahun melayani, apa masalah terbesar dari gereja? Apa masalah terbesar dari orang Kristen? Saya tidak akan ragu mengatakan, bukan kemiskinan, tetapi
kurang beriman. Kalau saya menarik ke dalam diri saya sendiri, apa persoalan terbesar gereja kita? Persoalan terbesar gereja kita bukan ketiadaan uang, tapi kita kurang beriman. Kita mungkin masih beragama, tapi kita kurang beriman kepada Allah. Kita mungkin masih berdoa, masih beribadah, masih menyanyikan puji-pujian. Tapi jika ditelisik ke dalam hati kita yang paling dalam, mungkin kita sudah kurang atau tidak percaya bahwa Allah itu kuat dan mampu membantu kita mengatasi berbagai tantangan. Atau kita tidak lagi berdoa dan tidak lagi beribadah. Tidak lagi berdoa dan tidak lagi beribadah sungguh-sungguh. Sebab jauh di dasar batin kita tidak lagi beriman kepada Allah. Karena itu pesan kepada seluruh sivitas akademika UHN, kepada kita semua, juga kepada semua warga HKBP yang hari ini merayakan 161 tahun penyertaan Tuhan. Mari kita kembali beriman kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang telah mengutus putranya Yesus, yang telah mati tersalib dan bangkit menjadi pembela kita. Saudara-saudara, cukupkah beriman saja kepada Allah? Cukupkah beriman saja kepada Allah? Rasul Petrus mengatakan tidak. Ada sejumlah hal yang harus kita tambahkan. Bukan sekedar menambahkan, tapi harus dengan sengaja dan sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kepada Allah itu. Apakah itu? Pertama, kata Petrus, berusahalah dengan sungguh-sungguh, dengan sengaja, dengan terus-menerus, dengan sistematis, menambahkan kepada imanmu itu kebajikan. Jika kita lihat teks Alkitab King James Version, yang dipakai di sana adalah virtue, untuk mengatakan kebajikan. Artinya keluhuran, bukan sekedar baik, tapi keutamaan, kebaikan di atas kebaikan. Tambahkanlah kepada imanmu itu kebaikan. Artinya jadilah orang Kristen yang benar-benar baik, warga negara yang benar-benar baik, yang selalu membuahkan kebaikan itu. Tanpa kebajikan, tanpa keluhuran, kita menjadi orang-orang egoistis yang kurang berguna bagi dunia, bagi masyarakat, bagi tanah air kita. Sekali lagi kami garis bawahi, untuk kita semua, untuk saudara dan saya, tanpa kebajikan, tanpa keluhuran, iman kita itu hanya membuat kita menjadi orang-orang yang kurang bermanfaat bagi bangsa, bagi negara, apalagi bagi peradaban. Cukupkah kita sudah memiliki iman dan kita memiliki kebajikan? Cukupkah? Kata Petrus, belum. Tambahkanlah kepada kebajikanmu itu pengetahuan. Tambahkanlah kepada kebajikanmu itu pengetahuan. Artinya, semua kita harus berusaha untuk menjadi orang yang pintar dan cerdas, berhikmat. Kecerdasan, kepintaran, dan kearifan itu adalah ciptaan Tuhan dan kesukaan Tuhan. Sebab itu janganlah pertentangkan antara logika dan iman. Dan menurut kami, inilah salah satu tugas Universitas HKBP Nomensen. Supaya orang-orang beriman tidak mempertentangkan logika dan imannya. Sebab bila itu dipertentangkan, maka orang-orang beriman akan menjadi orang-orang yang tidak logis. Dan orang-orang yang selalu berpikir logis akan kesulitan untuk beriman kepada Tuhan. Kita diminta untuk menjadi orang yang betul-betul beriman, sekaligus baik dan pintar. Apa jadinya jika kita hanya baik, tapi tidak memiliki pengetahuan atau kepintaran? Kita menjadi korban
Dan Tuhan tidak suka umatnya menjadi korban. Tapi apa yang terjadi jika kita hanya memiliki pengetahuan dan kepintaran, tapi kita tidak memiliki kebajikan? Orang lainlah yang menjadi korban. Dan Tuhan juga tidak suka bila kita mengorbankan orang lain karena kepintaran kita. Sebab itu, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, tambahkan lagi kepada pengetahuan. Cukup. Belum, kata Petrus. Tambahkanlah lagi kepada pengetahuanmu itu penguasaan diri. Tambahkanlah kepada pengetahuan, kepada kepintaranmu itu penguasaan diri. Baiklah kita mengingatkan diri kita bahwa penguasaan diri itu perlu dilatih terus-menerus. Dan inilah kekurangan kita. Pertama, dibandingkan dengan kawan-kawan kita militer yang selalu melatih dirinya untuk berdisiplin dan menguasai diri. Dan ini juga kekurangan kita orang-orang Protestan dibanding saudara-saudara kita yang selalu melatih dirinya untuk berpuasa dan menahan diri. Saudara-saudara, tanpa penguasaan diri, kepintaran kita membawa kita kepada kecongkakan dan kesombongan, dan kita jatuh. Amsal mengatakan penguasaan diri lebih kuat dari kekuatan seorang pahlawan yang mengalahkan 7 kota. Sebab itu, pada saat perayaan Dies semacam ini, juga ketika kita merayakan 161 tahun penyertaan Tuhan kepada gerejanya, marilah kita melatih diri lagi menguasai diri kita, menguasai amarah kita, menguasai ambisi-ambisi kita, menguasai nafsu-nafsu kita, menguasai ketika kita sakit, ketika kita sendiri, ketika kita sangat terobsesi, atau ketika kita berkuasa. Cukup. Kita sudah memiliki iman, kita memiliki kebajikan, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki penguasaan diri. Cukupkah? Petrus katakan belum. Tambahkan lagi kepada penguasaan dirimu itu ketekunan. Tambahkan lagi kepada penguasaan dirimu itu ketekunan. Dan di sini kami mengingatkan tugas kita untuk mendidik anak-anak kita, mendidik mahasiswa-mahasiswa kita lebih menghargai proses. Untuk mendidik diri kita sendiri bahwa tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas menuju hikmat, menuju karakter, menuju kecerdasan. Tidak ada jalan pintas menuju hikmat, menuju karakter, menuju kecerdasan. Kita harus bertekun. Kita harus bertekun. Kita butuh waktu, kita butuh proses, kita butuh tahapan. Cukupkah? Belum, kata Petrus, tambahkan lagi kepada ketekunanmu itu kesalehan, sikap beribadah, godlines, tambahkanlah kesalehan, sikap yang beribadah. Bukan hanya sekedar ibadah dalam arti formal, tapi sikap yang selalu merendah dan mengabdi, berbakti kepada Allah. Cukup? Belum. Petrus katakan, tambahkan lagi kepada kesalehanmu itu kasih kepada sesama. Maaf, Civitas Akademika, saya harus mengatakan universitas ini kan didirikan oleh HKBP. Tentu sedikit banyak juga mewarisi karakter HKBP, positif atau negatif. Nah, orang HKBP itu, dan saya pikir nggak jauh-jauh lah no mention, kadang-kadang nggak pintar mengasihi sesamanya. Dia lebih pintar mengasihi orang lain. Sebab itu, HKBP, UHN, menurut saya harus bertobat. Kita harus belajar mengasihi sesama kita, terutama menjelang masa pemilihan. Terutama ketika kita berbeda pendapat. Supaya kita mengingatkan diri kita ketika menjelang pemilihan
baik di gereja atau di universitas, ketika kita berbeda pendapat, kita tidak boleh saling menegasi. Kita tidak boleh saling meniadakan. Kita harus belajar mencari kemenangan bersama. Dan kita harus belajar mengutamakan kemuliaan Tuhan. Untuk itu kita harus melakukan studi kayaknya. Tradisi Batak sangat jelas membedakan antara musuh dan lawan. Musuh dan alo. Musuh itu harus dibinasakan. Tapi lawan atau alo tidak boleh dibinasakan. Dia adalah sparring partner. Mari kita pandang sesama kita sebagai sparring partner, sebagai kawan. Dan kita berjanji kita tidak akan pernah saling menegasi, apalagi saling meniadakan. Cukup? Belum, kata Petrus. Tambahkanlah kepada kasih akan saudara-saudara itu, kasih kepada semua orang. Civitas Akademika UHN, saya memahami kita akan menjadi universitas kelas dunia, universitas yang punya reputasi ketika 8 karakter itu ada pada kita. Beriman kepada Allah, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada sesama, kasih kepada saudara-saudara. Apa jadinya jika kita memiliki semuanya itu? Petrus mengatakan di ayat 8, kamu akan giat, kamu akan berhasil dalam pengenalanmu kepada Kristus Yesus. Selamat merayakan Dies Natalis untuk UHN. Selamat merayakan 161 tahun penyertaan Tuhan kepada gerejanya HKBP. Pro Deo et Patria. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah. Lihatlah universitas yang kau dirikan melalui gerejamu HKBP, Universitas HKBP Nomensen, yang hari ini bersyukur merayakan 68 tahun berdirinya universitas ini. Ingatkan kami semua, pembina, pengawas, pengurus, rektor dan semua jajarannya, mahasiswa, bahwa universitas ini kami dirikan untuk Tuhan dan tanah air, bukan untuk diri kami sendiri. Berkati kami, berkati seluruh Civitas Akademika Universitas HKBP Nomensen ini. Tambahkan kepada kami hikmat, beri kepada kami iman yang berasal dari sorgawi itu, iman sebesar biji sesawi, iman yang dapat memindahkan gunung. Dan biarlah kami menambahkan kepada iman kami kebajikan, keluhuran, keutamaan. Menambahkannya lagi dengan pengetahuan, kepintaran, kecerdasan dan hikmat. Menambahkannya lagi dengan penguasaan diri, disiplin. Menambahkannya lagi dengan ketekunan. Dengan usaha yang tak pernah kenal menyerah. Menambahkannya lagi dengan kesalehan. Menambahkannya lagi dengan kasih. Supaya kami sungguh-sungguh memiliki karakter yang kuat untuk menjadi universitas berkelas dunia, bereputasi ternama, dan bermakna bagi bangsa dan tanah air, juga bagi peradaban. Terima kasih Allah, berkati kami semua dalam nama Kristus. Amin.